Balai Penyuluhan Ilmu Pertanian. Alamatnya berarti di Kecamatan Sebagai Baru Pak ya? Ada jalan Penjara Juanda. RH Juanda. Untuk struktur organisasinya. Tadi saya kan secara independen dipercaya sebagai koordinator, pas koordinator terus yang dibangun mungkin atau sejajar lah sama KPL sama yang berempat saya sering jadi orang. Itu untuk struktur organisasinya koordinator dan langsung ke PPL Pak ya? Iya. Balai ini sendiri itu di bawah dinas atau lembaga apa Pak ya kalau boleh tahu? Dari Pengawal pada dinas pertanian. Dinas Pertanian Pak ya? Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Untuk cakupan wilayah sendiri secara umum itu ada di wilayah apa aja Pak? Kecamatan Cibatu. Kecamatan Cibatu saja. Ada 11 desa ada. Yang pertama Desa Cibatu, Desa Keresek, Desa Kertajaya, Desa Wanakerta, Desa Padasuka, Desa Cibunar, Desa Sinasuka, Mekarsari, Desa Karyamukti, Desa Kirimukti, sama Desa Sukalila. Dan fungsi dari balai ini sendiri itu apa Pak ya untuk secara spesifiknya gitu Pak? Sebagai media informasi bagi para petani. Biasanya di penyuluhan itu atau di balai penyuluhan yang disuluhkan itu ada apa saja Pak ya? Di bidang teknis semua pertanian. Itu metode seperti apa Pak ya buat penyuluhan ini? Jadi kita seringnya tetap muka ataupun pertemuan dengan kelompok. Tetap muka berarti Pak ya? Untuk kendala yang biasa dihadapi sendiri itu apa Pak ya ketika melakukan kegiatan penyuluhan gitu Pak? Kendalanya ya kalau secara umum di sini kan sarana prasarana masih kurang lengkap ya. Itu untuk kendala sendiri terkait ada di sarana dan prasarana Pak ya? Usia dari Bapak sendiri berapa? Bapak? Kalau 50 tahun. Balas 15 tahun. 48 tahun. Para peternak nih Pak. Iya. Di masyarakat di sini ada nggak sih yang terbanyak gitu? Misalkan salah satunya Bapak siapa mungkin? Peternakan itu tidak difokuskan ke bidang usaha, jadi kadang-kadang sampingan. Jadi kalau yang skala usaha itu kayaknya belum ada ya. Kalau setelah itu Kalau belum ada juga itu peternakan besar itu bukan punya warga, itu perusahaan. Ada peternakan ayam di sini yang cukup lumayan itu punya orang luar, gitu, bukan orang Cibatu. Jadi kalau di warga tani itu hampir keseluruhannya itu sampingan. Ada berapa kelompok tuh? Kalau yang masih samping? Khusus peternakan. Khusus peternakan. Kalau peternakan itu ada dinas peternakan yang mengelola. Datanya lagi di dinas peternakan. Untuk peternakan itu lebih lengkapnya di dinas peternakan daripada peternakan. jadi setiap kelompok peternakan itu induk ke huruf tani gitu. Jadi setiap desa ada kalau cuman namanya enggak kelompok tani ternak ataupun kelompok ternak nggak ada gitu. Jadi kelompok tani semuanya. Bagaimana peran kelompok terhadap peningkatan kualitas anggota? Jadi gimana maju tidaknya kelompok tani itu tergantung pengurusnya juga gitu kan, terhadap mempengaruhi para anggotanya gitu. Maksudnya gini, kan ada kelas-kelasnya ya. Ada kelas kelompok tani, ada kelas pemula, ada kelas lanjut, kelas madya. Nah, itu emang yang paling utamanya itu di pengurus gitu, buat kelompok. Kalau pengurus kelompok sudah paham dan memahami apa itu tupoksi ataupun tugas fungsi peran kelompok, dia akan bisa menjiwai dan membawa kelompoknya arah mau kemana, udah bisa gitu. Nah, kalau untuk terkait muatan atau isi materi dari penyuluhan yang disampaikan itu mencakupnya itu tentang apa aja sih? Kan tadi lebih menconongnya katanya ke pertanian ya kalau di sini. Nah, itu tuh spesifiknya tuh seperti apa gitu Pak, poin-poin yang disampaikannya itu? Kayaknya yang Bersubsidi, head pupuk subsidi ya. Sekarang kan lagi alhamdulillah pada izin pemerintah sudah menurunkan head sebesar 20%, yang awalnya 2.250 per kilogram menjadi 1.800 per kilogram gitu. Nah itu yang pada umumnya jangankan anggota, pengurus aja kadang-kadang baru setelah dikasih tahu baru tahu gitu. Nah itu yang jadi nggak disebarluaskan, diseluruhkan. Jadi Pak Yoni itu tugas penyuluh itu
membimbing dan membina petani dari mulai pengolahan lahan sampai ke pasca panen. Jadi mendampingi petani itu dari pengolahan sampai ke pasca panen itu. Jadi istilahnya dari opam hulu sampai opam hilir. Kan opam, onpam sama opam hilir. Opam hulu, opam hilir. Biasanya itu secara tatap muka di aula sini kah, atau lu langsung turun ke lapangan, atau bagaimana gitu dalam penyaluran materi ke penyuluhannya itu? Itu tergantung kesiapan di masing-masing lembaga atau kelompoknya maksudnya. Kalau di sini biasanya yang sifatnya ada informasi dari dinas dan lebih dari atas lah. Bisa dari dinas kabupaten untuk sosialisasi apa bisa di sini. Jadi hanya perwakilannya saja itu. Per kelompok gitu ya Pak ya materinya ya? Ke kelompok-kelompoknya langsung gitu, nggak per orang gitu berarti nggak ya? Iya. Sesuai sama yang sebelumnya dijelaskan. Iya. Jadi ada dua macam. Jadi ada kunjungan perorangan, ada kunjungan kelompok. Kalau perorangan biasanya langsung di lahan. Itu kan kadang-kadang di lahan ketemu dengan petani ini, membahas ini. Kalau menyeluruh itu biasanya pertemuan kelompok. Itu dilokalisir di satu tempat. Termasuk itu lagi pertemuan massal. Itu yang massal bisa di aula desa atau apa gitu. Untuk alat bantu medianya itu biasanya kalau apa adanya, maksudnya apa adanya teh kalau ada materi tertentu yang memerlukan media tayang itu kadang-kadang para petugas itu buat dulu materi di dalam kertas koran itu. Responnya baik, jadi kadang-kadang petani ternak sama petani pertanian itu orangnya kadang-kadang itu juga. Mekanisme dalam program penyusunan penyuluhannya itu biasanya seperti apa gitu Pak kalau di sini Pak? Penyusunan ke arah programa ya. Iya. Programa kalau yang ini kan diundang sebagian pengurus kelompok dari masing-masing desa. Kalau di kecamatan, kalau di desa kelompok atau di tiap gapoktan itu dikumpulkan para pengurus kelompok. Jadi di warga masyarakat itu yang dibina oleh BPP itu ada beberapa kelompok. Selain tadi kelompok ternak, kelompok tani, ada juga kelompok wanita tani. Arah gerakannya itu ke pemanfaatan lahan pekarangan. Berapa lama gitu? Untuk program karena masing-masing penyuluh itu dituntut untuk membuat program masing-masing desa itu cakupannya untuk 1 tahun. Nah di sini ada badan koordinasi penyuluhan di tingkat provinsi nggak? Kalau sekarang Nggak ada ya? Cek dulu. dibentuk di tingkat kabupaten nggak? Kalau di kabupaten melalui dinas KJM itu apa? Komisi Jabatan Fungsional. Kaitan dengan kebijakan penyuluhan nggak untuk di sini? Menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing desanya. Petugas SOP-nya menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa. Kira-kira ada ini nggak Pak, berupa barang gitu, berupa bibit lah yang disalurkan kepada para peternak atau para petani gitu Pak? Kalau di Balai Penyuluhan itu mengelola teknis budidayanya. Kalau untuk pengadaan sarana budidayanya itu kebijakan ada di UPT dan dinas.